Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum ya ikhwani wa ahbabi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahimahullah, sesi yang ke-11. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa para wali itu terpelihara dari perbuatan kufur. Para wali itu terpelihara dari perbuatan kufur, ma'sumun minal kufri. Jadi terpelihara dari perbuatan kufur. Namun untuk perbuatan selain kufur, yang di bawah kufur, perbuatan dosa, maka boleh-boleh saja mereka terjatuh pada perbuatan tersebut. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali kajian yang berkaitan dengan hal itu. Nah, di sini akan saya baca dulu perkataan musannif rahimahullah. Di sini beliau mengatakan, di sini beliau mengatakan, wa qad yahsulu minal waliyyi ma'siyatun kabiratun qabla mautihi biqalil. Lakin la yamutu illa waqad tab. Qatalhata bin Ubaidillah wa Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhuma. Fa innahuma kharaja ala amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu biwuqufihima ma'al ladzina qataluhu fil Basrah. Fadzakkara Aliyun kullan minhuma haditha. Amma Zubair faqala lahu alam yakul laka Rasulullah innaka la tuqatilanna aliyan wa anta zalimun lah. Faqal nasid. Fadhaba munsarifan an qitalihi thumma lahiqahu fi tariqihi rajulun min jaishi aliin faqatalah. Fataba bitadhkiri aliin lahu falam yamut illa taiba. Wa amma Talhah faqala lahu Aliyun alam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kuntu maulah fa Aliyun maulah. Fadhaba munsarifan fadarabahu Marwan bin al-Hakam faqatalah wa huwa aidan taba wa nadima 'inda dzikri Aliin lahu hadzal hadits. Fakullun minhuma ma mata illa taiba. Wa kilal haditsaini sahih balil haditsu tsani mutawatir. Saya terjemahkan dan jelaskan terlebih dahulu. Waqad yahsulu minal waliyyi ma'siyatun kabirah. Dan terkadang terjadi pada seorang wali ma'siyatun kabirah, perbuatan dosa besar. Qabla mautihi, sebelum mereka meninggal dunia. Biqalilin, jadi ada waktu sebelum mereka meninggal dunia ini terkadang seorang wali mungkin saja terjatuh pada perbuatan dosa besar. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil secara akal, namun boleh saja terjadi. Lakin, namun demikian, la yamutu illa waqad tahab. Seorang wali ini tidak akan meninggal kecuali dalam kondisi telah bertaubat. Jadi sekiranya pun, seandainya pun terjatuh pada perbuatan dosa besar sebelum wali tersebut meninggal, maka nanti sebelum dia meninggal pasti dia akan bertaubat terlebih dahulu. Karena tidak akan meninggal kecuali setelah bertaubat. Contohnya adalah Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhuma. Seperti kasus atau peristiwa yang terjadi pada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhuma. Beliau berdua ini terjatuh kepada perbuatan dosa dan tergolong dosa besar seperti yang akan dijelaskan nanti. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya
kharaja ala amiril mukminin, keluar dari membaiat khalifah yang sah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aliyin radhiyallahu anhu. Biwuqufihima ma'al ladzina qataluhu fil Basrah. Jadi mereka ini keluar membangkang atau keluar dari baiat Sayyidina Ali dengan mereka bergabung bersama orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali ketika peperangan terjadi di Basrah. Fadzakkara Aliyun kullan minhuma haditsa, dan Sayyidina Ali mengingatkan masing-masing dari keduanya. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah juga dijelaskan sebuah hadis, diingatkan dengan hadis oleh Sayyidina Ali. Begitu juga sahabat begitu juga sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Amma Az-Zubair faqala lahu, adapun sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, faqala lahu, maka Sayyidina Ali mengatakan kepada beliau, alam yakul laka Rasulullah, bukankah Rasulullah pernah mengatakan kepadamu, innaka latuqatilanna aliyan wa anta zalimullah, sesungguhnya engkau nanti suatu masa akan memerangi Sayyidina Ali dan engkau dalam kondisi zalim kepadanya. Jadi ini adalah firasat atau peristiwa yang akan terjadi di masa datang yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian sahabat Zubair ini mengatakan nasid. Jadi maksudnya adalah beliau ingat kalau Rasulullah pernah mengatakan hal tersebut, tetapi beliau lupa. Nah, kemudian beliau teringat kembali. Fadzaba munsharifan an qitalihi. Kemudian sahabat Az-Zubair ini akhirnya pergi meninggalkan peperangan. Karena beliau tahu, beliau sadar bahwasanya beliau berada di posisi yang salah. Tsumma lahiqahu fi tariqihi rajulun min jaisy 'aliin faqatalah. Kemudian pada saat beliau berpaling dari peperangan tersebut, ya, di perjalanan atau ketika mundur, beliau bertemu dengan salah satu dari pasukan Sayyidina Ali. Faqatalahu, kemudian salah satu dari pasukan tersebut membunuh sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Fataba bitadhkiri aliin lahu. Yang jelas yang bisa kita ambil adalah, dan ini poinnya di sini, bahwasanya beliau ini bertaubat dengan diingatkannya oleh Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyidina Ali mengingatkan sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, maka kemudian sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam ini tersadar dan beliau bertaubat. Buktinya karena beliau ini meninggalkan peperangan, tidak melanjutkan peperangan, keluar dari barisan pasukan yang memerangi Sayyidina Ali. Falam yamut illa taiba. Oleh karenanya ketika terbunuh, beliau ini terbunuh, maka beliau tidak mati, tidak meninggal dunia kecuali dalam kondisi telah bertaubat. Nah, ini berarti beliau terjatuh kepada perbuatan dosa, namun beliau mati dalam kondisi telah bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Nah, itu adalah hal perihal yang terjadi pada Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam. Bagaimana dengan sahabat Thalhah bin Ubaidillah? Nah, di sini pengarang rahimahullah menyebutkan, wa amma Thalhah, adapun sahabat Thalhah, faqala lahu Ali, maka Sayyidina Ali ini mengatakan kepadanya, alam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah ini pernah mengatakan, man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, man kuntu maulah fa'aliyun maulah, siapa orang yang dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aliyun maulah, maka Ali adalah orang yang membela orang tersebut. Jadi makna dari man kuntu maulah fa'aliyun maulah, ai man kuntu nasirahu fa'aliyun nasiruh. Jadi orang yang dibela oleh Rasulullah pasti akan dibela oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya adalah bahwa Sayyidina Ali ini berada di jalur yang benar. Karena Rasulullah mengatakan, man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Barang siapa yang aku membelanya, kata Rasulullah, maka Ali adalah orang yang membela orang tersebut. Maka Ali pasti akan membela orang tersebut. Ini makna dari hadis. Man kuntu maulah
fa'aliyun maulah ay man kuntu nasirahu fa'aliyun nasiruh. Jadi ini makna yang benar terkait hadis ini. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini diingatkan oleh Sayyidina Ali terkait perkataan Rasulullah yang sudah kita sebutkan, fadzaba munsharifan. Kemudian beliau berpaling meninggalkan peperangan. Fadarabahu Marwan bin al-Hakam. Kemudian disabet atau dipukul oleh Marwan bin Hakam, faqatalahu. Kemudian Marwan bin Hakam ini membunuh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Jadi ini adalah dua hadis yang Sayyidina Ali menggunakan atau menyebutkan dua hadis tersebut kepada dua orang sahabat Thalhah bin Ubaidillah dan sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan dua hadis tersebut adalah hadis yang sahih seperti yang akan disebutkan di sini. Wa huwa aidan taba wa nadima 'inda dzikri 'alin lahu hadzal hadis. Jadi sahabat Thalhah bin Ubaidillah, beliau juga bertaubat dan sangat menyesal ketika diingatkan oleh Sayyidina Ali terkait hadis ini. Faqul minhuma ma mata illa taiba. Jadi kedua sahabat ini, baik sahabat Zubair maupun sahabat Thalhah, keduanya ini tidak meninggal kecuali dalam kondisi bertaubat. Wakilal haditsaini sahih. Dan dua hadis ini, hadis yang pertama tadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Zubair, innaka latuqatilanna 'aliyan, innaka latuqatilanna 'aliyan wa anta zalimun lah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, man kuntu maulah fa'alin maulah, yang disebutkan oleh sahabat Ali kepada sahabat Thalhah, dua-duanya adalah hadis yang sahih. Ya, karena hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis yang kedua, man kuntu maulah fa'aliyun maulah, merupakan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah marwahu jam'un an jam'in bihaitsu yuhilu tawaduhum 'alal kadzib. Jadi hadis yang diterima oleh orang banyak, diriwayatkan oleh orang banyak, kemudian diterima lagi oleh orang banyak, ya, dan diriwayatkan lagi oleh orang banyak, begitu seterusnya di setiap tingkatan-tingkatannya. Yang sekiranya mereka ini setiap tingkatan yang jumlahnya banyak ini mustahil sepakat dalam kebohongan. Itu namanya adalah mutawatir. Jadi hadis ini yang kedua, man kuntu maulah fa'alin maulah, adalah hadis yang mutawatir. Apakah ada di kalangan para ulama yang menas atau menyebutkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mutawatir? Jawabannya adalah ada. Siapakah beliau? Di antaranya adalah Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Azhar Al-Mutanatsirah. Ini satu dari sekian ulama yang menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis mutawatir. Apakah ada lagi? Ada. Di antaranya adalah Al-Hafidz Az-Zabidi dalam kitab beliau Laqtil La'ali. Kemudian juga ada lagi Al-Kattani. Beliau juga menyebutkan bahwasanya hadis ini man kuntu maulah fa'aliyun maulah dalam kitab beliau Nazmil Mutanatsir. Dan masih banyak para hufadz, para ahli hadis yang mengatakan demikian. Oleh karenanya dari sini kita paham bahwasanya tidak boleh dinisbatkan kepada kedua sahabat yang mulia tersebut, yaitu Thalhah dan Zubair, bahwasanya mereka ini mati dalam kondisi su'ul khotimah. Tidak boleh dikatakan demikian, tidak boleh disebutkan demikian, karena ini merupakan ta'an, celaan terhadap mereka berdua, ya, dan menurunkan mereka berdua dari martabat yang telah mereka dapatkan. Karena kedua sahabat ini adalah termasuk dari 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah, diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwasanya mereka ini adalah masuk surga.
minal asyarah al-mubasysyarina bil jannah, termasuk 10 orang yang dijanjikan atau yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk surga dalam satu majelis, Oleh karenanya tidak boleh diyakinkan demikian. Kenapa demikian? Karena as-sa'adah qad sabaqat lahuma. Karena mereka ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan. Artinya adalah mati dalam kondisi yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan mereka berdua bahwasanya mereka berdua ini termasuk kalangan terbaik dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika mati ini menghampiri mereka, maka tidak akan mereka keluar dari dunia ini kecuali dalam kondisi yang baik. Oleh karenanya tidak boleh diyakini bahwasanya mereka ini mati dalam kondisi su'ul khotimah. Jadi ini adalah hal penting yang harus dipahami, bahwasanya seorang wali itu mungkin saja, boleh saja terjadi kepada suatu perbuatan dosa besar karena mereka tidak maksum dari hal tersebut. Namun mereka terjaga, terpelihara dari perbuatan kufur. Oleh karenanya mereka tidak akan terjatuh kepada perbuatan kufur, tidak akan mengatakan perkataan kufur kecuali, ini biar nyambung dengan pembahasan sebelumnya, kecuali salah ucap. Jadi inginnya bilang Ahmad tapi keluarnya Muhammad, inginnya mengatakan perkataan yang benar tetapi perkataan yang keluar ternyata perkataan kufur. Lah ini boleh sih terjadi, tetapi kan kita sudah paham pada kajian-kajian sebelumnya bahwasanya orang yang mengatakan perkataan kufur, ya, dalam kondisi dia sabqul lisan, terselip lidahnya, maka dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi seorang wali itu ketika mengatakan perkataan kufur pasti dalam kondisi yang seperti ini. Seandainya terjadi atau mengatakan perkataan kufur, maka bukan dalam kondisi disengaja, melainkan adalah karena salah ucap, jika memang terjadi hal semacam itu. Atau kalau tidak demikian, maka boleh saja terjadi, boleh saja mengatakan perkataan kufur, namun dalam kondisi zala aqluhu, ghaba aqluhu, dalam kondisi mereka ini hilang akalnya, seperti orang gila, majdzub, karena ada sebagian wali yang seperti itu. Jadi mereka tidak akan mengatakan perkataan kufur dalam kondisi mereka ini sadar. Namun demikian, kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita pahami bahwasanya dalam kondisi seperti ini mereka ini harus ditakzir, harus diasingkan dari ruang publik supaya tidak mendatangkan fitnah. Karena orang ini dikenalnya wali. Kalau mengatakan hal-hal yang macam-macam, orang awam tidak paham, akan memahami, akan meyakini, akan menganggap benar apa yang dikatakan oleh orang ini karena dia dianggap wali. Oleh karenanya kemarin kita sebutkan bahwasanya dalam kondisi seperti ini diteriaki, kemudian juga dilerai, diasingkan, tidak dibiarkan bercampur dan berbaur dengan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk lil hifadz 'alal muslimin, untuk menjaga orang-orang Islam, menjaga akidah mereka. Lah, jadi itu seorang wali tidak mustahil terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Namun mereka terjaga dari perbuatan dosa, perbuatan kekufuran, dan ketika terjatuh pada perbuatan dosa besar, maka mereka ini pasti akan segera bertaubat sebelum mereka meninggal, sebelum mereka mati. Di sini dikatakan waqad dzakara al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari anna Talhah wa Zubair maghfurun lahuma li ajlil bisyarah. Jadi di sini disebutkan nas dari sang imam, al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, imam ahlu sunnah. Beliau adalah tokoh dan imam kebanggaan kaum ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, beliau menas dalam kitab beliau, anna Talhah wa Zubair, bahwasanya dua sahabat Talhah dan Zubair maghfurun lahuma, mereka berdua adalah diampuni dosa-dosanya. Mengapa demikian? Li ajlil bisyarah allati basyarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, li ajlil bisyarah allati basyarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha ma'a thamaniyatin akharina fi majlisin wahidin. Jadi mereka berdua ini, dua sahabat yang mulia ini beserta 8 sahabat yang lain ini disebutkan dalam satu majlis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini adalah penduduk surga. Rasulullah bersabda pada saat itu, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha ibn Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair ibn al-Awwam fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah. Jadi 10 sahabat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis bahwasanya mereka ini akan masuk surga, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini dikenal menjadi viral bahwasanya mereka adalah 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Mereka terkenal dengan sebutan al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Jadi 10 sahabat Rasulullah yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya mereka masuk surga. Padahal ada sahabat yang lain yang diberitakan demikian, namun bukan dalam konteks seperti ini, bukan dalam satu majelis seperti ini. Nah, yang disebutkan dalam satu majelis seperti ini adalah hanya mereka yang jumlahnya 10 tadi. Nah, kita lanjutkan. Fahadza minal imami Abil Hasan al-Asy'ari isbatun annahuma athima. Nah, kalau seandainya ada orang yang ngeyel, ada orang yang membantah bahwasanya nggak bisa, wali itu nggak akan mungkin terjatuh pada perbuatan dosa. Nggak ada ulama yang mengatakan demikian, bahwasanya wali itu terjatuh kepada perbuatan dosa karena mereka adalah kasih Allah. Umpamanya mengatakan demikian, kita katakan dengan tegas, dengan penuh keyakinan bahwasanya yang setelah kita sebutkan tadi merupakan penetapan dari imam besar, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, bahwasanya kedua sahabat tersebut adalah terjatuh kepada perbuatan dosa. Karena beliau mengatakan anna Talha wa Zubair maghfurun lahuma. Karena keduanya diampuni. Lah kalau orang tidak berdosa diampuni dari apa? Oleh karenanya ini adalah hadza itsbatun annahuma athima. Ini adalah penetapan dari sang imam bahwasanya kedua sahabat tersebut telah terjatuh kepada perbuatan dosa. Namun seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya mereka ini meninggal dalam kondisi telah bertaubat dari dosa-dosa mereka. Wa kadzalika, saya lanjutkan dulu, ini ada pembahasan yang sama juga. Wa kadzalika qala fi haqqi Aisyah li ajli annaha mubasyaratun aidha wa kanat nadaman syadidan min wuqufiha fil muqatilina li aliyin hatta kanat hina tadhkuru sayraha ilal Basrah wa wuqufaha ma'al muqatilin li aliyin tabki bukaan syadida yabtallu min dumu'iha khimaruha wa hadza mutawatirun aidha. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana ahwal atau kondisi ketentuan hukum yang berlaku atas orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, termasuk yang ikut hadir pada saat peperangan itu adalah Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Jadi termasuk yang hadir adalah Sayyidah Aisyah, putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi beliau ini juga ikut hadir pada saat itu. Ikut hadir, tidak ikut berperang tapi ikut hadir. Hanya saja sangat disayangkan adalah beliau berdiri di beserta pasukan yang berseberangan dengan Sayyidina Ali, sehingga ini memotivasi mereka. Mereka mengira karena Ummul Mukminin bersama kami, mereka mengira mereka adalah kelompok yang benar. Lah, kesalahan beliau di situ. Nah, namun demikian dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari bahwasanya Sayyidah Aisyah ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan wa kadzalika qala fi haqqi Aisyah. Jadi di sini pengarang rahimahullah menyebutkan bahwasanya begitu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Al-Hasan al-Asy'ari tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau ini diampuni. Kenapa? Li ajli annaha mubasyaratun aidha, karena memang
Sayyidah Aisyah ini juga termasuk orang-orang yang diberitakan masuk surga oleh Rasulullah SAW, tapi tidak masuk di majelis yang 10 tadi, di majelis yang lain, di kesempatan yang lain. Wa kanat nadimat nadaman syadidan, dan beliau ini sangat menyesali perbuatan beliau. Beliau ini sangat menyesal atas apa yang terjadi, berdirinya beliau dengan pasukan yang berseberangan dengan Sayyidina Ali. Jadi amat sangat menyesal dengan peristiwa itu. Min wuqufiha fil muqatilina li aliyin. Jadi karena beliau berdiri di pasukan yang berseberangan dengan Sayyidina Ali, pasukan yang memerangi Sayyidina Ali. Hatta kanat hina tadhkuru sayraha fil Basrah. Jadi sampai disebutkan dalam hadis riwayat mengenai para sahabat dan Sayyidah Aisyah di sini yang dimaksud, bahwasanya beliau ini ketika beliau mengenang peristiwa itu, perjalanan beliau menuju Basrah, ya, bersama para tentara yang ikut peperangan, wa wuqufaha, dan berdirinya beliau ma'al muqatilina li aliyin, dengan orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali, tabki bukaan syadidan, beliau menangis terseduh-seduh, menyesali perbuatan tersebut, menyesali peristiwa yang terjadi tersebut. Tabki bukaan syadidan yabtallu min dumu'iha khimaruha, sampai-sampai ya kerudung atau penutup kepala yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah, khimar beliau ini sampai basah oleh tetes air mata beliau. Ini berarti ya beliau menangis dengan amat sangat, ya, menyesali peristiwa yang sudah terjadi. Wa hadza mutawatirun aidha, dan berita ini, kabar yang tadi telah kita sebutkan terkait Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, juga termasuk kabar yang mutawatir. Bagaimana dengan orang-orang selain mereka bertiga, ya, selain sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian sahabat Talhah ibn Ubaidillah, dan sahabat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana? Nah, di sini akan disebutkan perkataan musannif rahimahullah, ya, menukil perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa qala fi ghairihima min muqatili aliyin min ahli waqa'atil Jamal wa min ahli Siffin alladzina qatalu ma'a Muawiyah aliyan mujawwazun ghufranuhu wal 'afu anhu, kama naqala dzalika al-Imam Abu Bakrin ibnu Furak an Abil Hasan Al-Asy'ari fi kitabihi Mujarrad Maqalatil Asy'ari. Wa ibnu Furak tilmidhi Abil Hasan Al-Asy'ari wa huwa Abul Hasan Al-Bahili radhiyallahu anhum. Wa ma yadhunnu ba'dul jahalati min anna al-waliyya la yaqa'u fi ma'siyatin fahuwa jahlun fadhi', fa haula'i tsalatsah Talhatu waz-Zubair wa Aisyatu min akabiril auliya. Nah, ini penting sekali, harus kita pahami sebagaimana mestinya, ya. Kita akan melanjutkan tentang kondisi orang yang memerangi Sayyidina Ali selain mereka berdua tadi. Dikatakan di sini wa qala fi ghairihima, jadi perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terkait orang-orang selain mereka berdua. Jadi selain sahabat Talha, Zubair, dan tentunya selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Min muqatili aliyin min ahli waqa'atil Jamal. Di orang-orang yang ikut serta berperang melawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan Jamal. Wa min ahli Siffin, dan juga orang-orang yang berperang melawan Sayyidina Ali dari kelompok ahli Siffin. Alladzina qatalu ma'a Muawiyah aliyan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang berperang melawan Sayyidina Ali yang dikomandoi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana status mereka ini? Apakah mereka juga diampuni atau bagaimana? Di sini dikatakan mujawwazun ghufranuhu wal 'afu anhu. Jadi di sini Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak memastikan bahwasanya mereka ini diampuni sebagaimana sebelumnya. Kalau tadi Talha, Zubair, kemudian Aisyah, beliau mengatakan maghfurun lahuma, maghfurun laha, jadi diampuni dosanya.
menetapkan bahwasanya mereka berdosa tetapi dosanya diampuni karena mereka bertiga ini mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka masuk surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang selain mereka bertiga maka tidak demikian. Beliau mengatakan mujawazun ghufranuhu wal afwu anhu, boleh saja mereka diampuni. Tapi yang jelas mereka ini terjatuh kepada perbuatan dosa. Masalah diampuni atau tidak diampuni boleh. Artinya adalah diterima oleh akal kalau seandainya diampuni. Tapi ini kembalinya nanti adalah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipastikan di sini mereka diampuni, tapi seandainya diampuni maka itu adalah sesuatu yang boleh. Kama naqala dzalikal Imam Abu Bakrin Ibnu Furaq. Yang demikian ini ya, perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari yang menjelaskan bahwasanya orang-orang selain Thalhah, kemudian selain Zubair dan selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum ini boleh saja diampuni dosanya, ini dinukil, dikutip oleh Al-Imam Abu Bakar bin Furaq dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Dalam kitab beliau, dalam kitab yang ditulis oleh Abu Bakar bin Furaq, Mujarrad Maqalatil Asy'ari. Jadi Abu Bakar bin Furaq ini menulis, menghimpun, mengumpulkan perkataan yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Ibnu Furaq ini? Abu Bakar bin Furaq ini Ini disebutkan Abu Bakar ibnu Furaq ini adalah tilmidhi Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah murid dari muridnya, ya, murid dari muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan muridnya langsung. Tetapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya murid, kemudian muridnya ini punya murid lah ini. Termasuk diantaranya adalah Imam Abu Bakar bin Furaq. Siapakah murid beliau? Murid dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang merupakan guru dari Imam Abu Bakar ibnu Furaq adalah Imam Abul Hasan Al-Bahili. Jadi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini punya murid, beliau adalah Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili ini punya murid yaitu Abu Bakar bin Furaq. Nah, radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Dan mereka ini adalah benar-benar para ulama yang sangat mumpuni di bidangnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Kadzibil Muftari fi manusiba al-Imam Al-Asy'ari. Jadi kitab ini penting, kitab yang sangat penting yang sudah sepatutnya dimiliki oleh pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok Al-Asy'ariyah, karena di dalamnya menjelaskan mengenai perjuangan, kemudian keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kemudian di sini dikatakan wa ma yadhunnu ba'dul jahalah, adapun yang diduga, yang dikira, yang disangka oleh sebagian orang-orang bodoh, min annal waliya la yaqau fi ma'siyah, bahwasanya seorang wali itu sama sekali tidak terjatuh kepada perbuatan maksiat, fahuwa jahlun fadhi', maka ini adalah kebodohan yang amat sangat parah sekali. Jadi kebodohan yang parah sekali, tidak mengetahui permasalahan sebagaimana mestinya. Jadi ini sama halnya menyamakan para wali dengan para nabi, menyamakan para wali dengan malaikat, padahal tidak seperti itu. Masing-masing punya rutbah, punya pangkat. Pangkat mereka di bawah pangkat para wali ini, jelas di bawah para nabi. Karena manusia yang paling utama itu adalah para nabi. Nah, kemudian disusul oleh para wali. Nah, makanya penting kajian seperti ini untuk mengetahui maratib al-umur, untuk mengetahui tingkatan-tingkatan setiap permasalahan. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Terkadang orang karena sibuk dengan suatu perkara itu bagus, tetapi dia lengah, lalai, teledor dengan permasalahan lain yang jauh lebih penting. Nah ini maka terterapkan kepada orang tersebut perkataan para ulama, man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah sehingga lengah,
sehingga teledor lalai untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Contohnya adalah ketika di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, sibuk-sibuknya untuk mengikuti, menyiapkan diri dengan persiapan yang paling perfect, paling sempurna untuk mengikuti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi sholat subuhnya ketinggalan atau tidak dikerjakan. Nah, ini adalah terterapkan pada orang yang seperti ini perkataan tadi. Dia tertipu karena menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah sehingga lalai dalam permasalahan yang wajib. Sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya sunnah, sedangkan sholat subuh hukumnya adalah wajib. Begitu juga misalnya orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim yang membahas tentang al-fardul aini, perkara-perkara yang wajib, masalah-masalah pokok akidah, masalah toharoh, masalah sholat, masalah puasa, hal-hal yang sifatnya wajib, yang harus diketahui, yang la yajuzu likulli mukallafin jahluha, yang seorang mukallaf itu tidak boleh berdosa kalau dia tidak tahu. Tidak mau menghadiri majelis taklim yang seperti ini, tetapi malah menyibukkan diri dengan majelis zikir, menyibukkan diri dengan majelis-majelis sholawat, menyibukkan diri dengan majelis-majelis baca Al-Quran yang semuanya ini adalah sifatnya tidak wajib. Padahal kita tahu bahwasanya perkara wajib ini harus didahulukan daripada perkara yang tidak wajib. Oleh karenanya, inilah pentingnya kita belajar supaya kita tahu mengurutkan setiap permasalahan. Kita mendahulukan yang wajib, kemudian kalau perkara yang wajib ini sudah kita selesaikan, baru kita mengerjakan perkara yang sunnah. Nah, jadi ini penting sekali. Kemudian dikatakan di sini oleh pengarang rahimahullah, fahaula'is salasatu Talhatu wa Zubair wa Aisyatu min akabiril auliya. Jadi apa yang mereka katakan, dikatakan oleh orang-orang yang bodoh tadi, bahwasanya seorang wali ini suci, tidak akan terjatuh pada perbuatan maksiat sama sekali. Ini adalah kesalahan yang amat fatal, karena terbantahkan dengan peristiwa yang sudah terjadi di kalangan para sahabat yang merupakan wali-wali besar, yang mana mereka ini terjatuh pada perbuatan maksiat. Tapi itu ya bukan berarti kita mencela mereka, bukan, menurunkan martabat mereka, bukan, tetapi ini adalah menjelaskan hukum bahwasanya yang terjadi seperti itu. Para ulama menjelaskan itu di kitab mereka. Jadi ini supaya dipahami sebagaimana mestinya. Kita tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Kita tidak mengatakan bahwasanya para wali ya ini bersih dari perbuatan dosa sama sekali. Kita nggak mengatakan demikian karena kenyataannya memang tidak demikian. Namun kita juga tidak mencela, tidak menurunkan martabat para wali dari martabat yang sudah mereka dapatkan, keistimewaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kajian seperti ini kemudian dijelaskan bahwasanya terjadi pada Sayyidina Talha seperti ini, terjadi kepada Sayyidina Zubair seperti ini, terjadi kepada Sayyidah Aisyah seperti ini, Muawiyah melakukan ini dan itu, dan notabene-nya mereka adalah para sahabat. Ini bukan termasuk sabbus sahabah, bukan termasuk mencaci, menghina, melecehkan, menistakan para sahabat, bukan. Tetapi ini adalah bayanul hukum, menjelaskan hukum. Dijelaskan kondisinya seperti ini. Para sahabat ini terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ini salah. Para ulama menas dalam kitab mereka, ada hadisnya. Sayyidina Ali lebih paham daripada orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang seperti ini namanya adalah sabbus sahabah. Jadi tidak benar kalau dikatakan wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihad nusbitu. Ini adalah tidak sesuai. Ini adalah mardud dengan apa yang telah kita sebutkan. Jadi sekali lagi ini bukanlah termasuk mencela, mencaci, menistakan dan menurunkan martabat para sahabat yang merupakan pembesar para wali Allah Subhanahu wa taala, melainkan ini adalah merupakan bayanul hukum, menjelaskan hukum yang terjadi. Dijelaskan supaya apa? Supaya dipahami sebagaimana mestinya, supaya tidak ditiru oleh generasi setelahnya. Dan tadi kita telah sampaikan berulang kali, kita tekankan beberapa kali bahwasanya para sahabat ini tidak meninggal ya, yang tadi merupakan para wali ini, pembesar para wali ini tidak meninggal kecuali mereka telah bertaubat. Jadi ini adalah kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Apabila ada yang kurang jelas, kurang paham, atau ada gerundelan dalam hati, silahkan ditulis di kolom komentar atau ditanyakan kepada para asid syahama terdekat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mau menerima serta mengamalkannya. Ja'alanallahu wa iyyakum minalladzina yastami'una alqaula wa yattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.